Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Afrilia, NIM 1913 201096, kelas 3C Prodi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penyakit tifus. Penyakit tifus atau demam tifoid adalah penyakit yang terjadi karena infeksi bakteri Salmonella typhi yang menyebar melalui makanan dan minuman yang telah berkontaminasi. Penyakit yang banyak terjadi di negara-negara berkembang dan dialami oleh anak-anak ini dapat membahayakan nyawa jika tidak ditangani dengan baik dan secepatnya. Tifus dapat menular dengan cepat. Infeksi demam tifoid terjadi ketika seseorang mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi sejumlah kecil tinja yang mengandung bakteri. Pada kasus yang jarang terjadi, penularan juga bisa terjadi akibat terkena urin yang terinfeksi bakteri. Kedua, faktor risiko tifus. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seorang terserang tifus, antara lain sanitasi buruk, tidak membersihkan tangan sebelum makan atau kurang bersih dalam mencuci makanan, mengkonsumsi sayur-sayuran yang menggunakan pupuk dari kotoran manusia yang terinfeksi, mengkonsumsi produk susu atau olahan yang telah terkontaminasi, menggunakan toilet yang sudah terkontaminasi bakteri, melalui seks oral dengan mereka yang membawa bakteri Salmonella typhi. Penyebab tifus. Makanan dan air yang terkontaminasi diduga oleh para dokter sebagai penyebab utama perkembangan penyakit tifus. Sistem kekebalan tubuh yang belum sempurna juga bisa menjadi penyebab penyakit ini lebih banyak dialami anak-anak. Diagnosis tifus. Diagnosis tifus dapat dilakukan dengan menganalisis sampel darah, tinja atau urin seseorang di laboratorium. Selain pemeriksaan tersebut, diagnosis tifus yang tergolong akurat juga bisa dilakukan melalui pemeriksaan aspirasi sumsum tulang, meskipun ini sangat jarang dilakukan. Pengobatan tifus. Cara yang paling efektif dalam menangani tifus adalah dengan segera mungkin memberikan terapi antibiotik. Selain itu, obat penurunan juga bisa diberikan untuk menurunkan suhu tubuh. Pengobatan tifus dalam dilakukan di rumah sakit, tapi jika gejala masih ringan dan terdeteksi lebih cepat, maka perawatan bisa dilakukan di rumah. Yang keempat, gejala tifus. Gejala tifus umumnya mulai muncul pada 1 hingga 3 minggu setelah tubuh terinfeksi dengan ciri-ciri berupa demam tinggi, diare atau konstipasi, sakit kepala dan sakit perut. Kondisi ini dapat memburuk dalam beberapa minggu. Jika tidak segera ditangani dengan baik, dapat terjadi komplikasi seperti pendarahan internal atau pecahnya sistem pencernaan usus. Risiko komplikasi juga akan berkembang menjadi membahayakan nyawa jika situasi tersebut tidak segera ditangani dengan baik. Pencegahan tifus. Pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan vaksinasi. Di Indonesia, vaksin tifoid merupakan imunisasi yang dianjurkan oleh pemerintah. Meski demikian, vaksin ini belum masuk dalam kategori wajib. Vaksin tifoid diberikan kepada anak yang sudah berusia di atas 2 tahun dan diulang tiap 3 tahun. Imunisasi tifoid di Indonesia sendiri diberikan dalam bentuk suntik pada balita dan dalam bentuk oral pada anak yang berusia di atas 6 tahun.